Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pertemuan kali ini. Pada topik pada hari ini kita akan membahas terkait dengan salah satu hak yang diatur di dalam kekayaan intelektual. Sebelumnya ataupun dalam beberapa pertemuan kita telah membahas terkait desain industri. Setelah itu kita juga telah membahas terkait dengan merek ya kalau tidak salah. Sehingga pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dengan salah satu hak kekayaan intelektual yang lainnya, yaitu hak paten. Saya rasa saudara-saudara di sini sudah tidak asing lagi ataupun sudah sering mendengar apa dari definisi hak paten tersebut. Namun pada pertemuan kali ini juga kita akan melihat lebih jauh atau lebih dalam lagi hal-hal apa saja yang diatur, bagaimana cara proses untuk mendapatkan hak paten tersebut. Setelah itu, berapa lama hak paten tersebut bisa dimiliki oleh seseorang. Setelah itu kita juga akan melihat apa perbedaan antara hak paten dengan hak-hak kekayaan intelektual lainnya. Apakah ada memiliki perbedaan atau hanya namanya saja yang berbeda. Karena seperti yang kita ketahui, di dalam hak kekayaan intelektual ada sangat banyak jenis-jenis hak yang bisa didaftarkan. Namun yang harus kita ketahui juga, semua hak-hak tersebut memiliki perbedaan-perbedaan. Ada perbedaan yang sangat jauh antara satu dengan yang lain, ada yang berbeda polanya, ada yang berbeda terkait dengan masa waktunya, ada yang berbeda terkait dengan proses pendaftarannya, siapa pemiliknya. Jadi hampir semua hak kekayaan intelektual sebenarnya ada perbedaan-perbedaan, walaupun perbedaannya ada sebagian yang tidak signifikan. Hanya berbeda secara waktu ataupun subjek hukum yang dapat memiliki hak kekayaan intelektual tersebut. Kalau kita melihat hak-hak kekayaan intelektual sebelumnya, kita telah melihat salah satunya adalah terkait dengan desain industri. Kalau kita melihat desain industri tersebut, kita dapat mengetahui bahwa kita langsung dapat menggambarkan. Desain industri berarti yang mendapatkan perlindungan dari negara, dia adalah desainnya. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan paten, bukan berarti paten itu adalah bagus ataupun mantap ya. Karena kita sering mendengarkan hak paten ataupun paten di dalam kehidupan sehari-hari kita beranggapan ketika mendengar kata paten, maka yang dimaksud adalah bagus. Atau sering juga kita mendengar kata-kata paten ini ketika kita berbicara terkait dengan obat. Yang mana kalau kita pergi ke apotek ataupun ke rumah sakit ataupun biasanya dokter spesialis sering menggunakan obat-obat yang bersifat paten. Ada juga yang satu lagi obat yang bersifat generik. Nanti kita akan melihat lebih lanjut apa sebenarnya perbedaan antara tadi hak paten dengan ataupun obat paten dengan obat generik. Kalau kita melihat lebih lanjut, ternyata tidak ada perbedaan sebenarnya. Tapi sering digunakan oleh dokter-dokter spesialis untuk menggunakan obat paten karena katanya lebih ampuh. Oke, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Oke,
Jadi yang ingin saya perlihatkan di slide pertama kali ini, ketika kita berbicara terkait dengan paten, kita sering beranggapan bahwa paten itu adalah menggambarkan sebuah definisi yang mana produk tersebut adalah sebuah produk yang unggul, di mana dia memiliki kehebatan-kehebatan dibandingkan dengan yang lain. Sebenarnya ketika kita berbicara terkait dengan paten yang seperti yang digambar ini bukanlah hak paten, melainkan ini hanyalah sebuah gambaran bahwa paten menunjukkan adalah sifat yang bagus, tapi berbeda dengan definisi yang kita ingin tahu terkait apa sebenarnya hak paten tersebut. Nah, kalau kita melihat terkait dengan hak paten, diatur di dalam dasar hukum hak paten, dasar hukum hak cipta terbaru berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016. Nah, ketentuan pidana bagi para pelanggar hak paten diatur dalam pasal 161 sampai 166 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016. Nah, jadi terkait dengan hak paten ini sebenarnya pengaturannya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Nah, sedangkan kalau kita melihat terkait dengan ketentuan pidana juga, ternyata hak paten ini juga mengatur di dalam undang-undang tersebut ada ataupun bisa menimbulkan unsur pidananya. Nah, berarti biasanya kalau kita berbicara terkait dengan seperti perdata, dia umumnya hanya terkait dengan unsur-unsur yang bersifat perdata saja, ataupun ujung-ujungnya dia bersifat gugatan, dan dia tidak bisa menimbulkan tuntutan hukum. Berbeda dengan hak paten dan beberapa hak kekayaan intelektual yang lainnya, di mana proses untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul apabila ada suatu sengketa, maka dia dapat diselesaikan bukan hanya menggunakan jalur perdata, tapi juga dia dapat menggunakan jalur hukum pidana. Berarti dia dapat diajukan gugatan dan dia dapat diajukan juga tuntutan. Jadi di sini dia memiliki dua sifat ataupun dua jenis kategori yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus terkait dengan hak paten tersebut. Kalau kita melihat lebih jauh lagi, sebenarnya jalur perdata itu ada dua jenis. Yang pertama kali, dia bisa menggunakan ataupun istilahnya ada litigasi, dan ada yang satu lagi yang disebut dengan non-litigasi. Bagi sebagian saudara-saudara di sini pasti sudah pernah mendengarnya apa perbedaan litigasi dan non-litigasi tersebut. Kalau kita melihat litigasi, yaitu penyelesaian kasus perdata menggunakan sistem peradilan umum, di mana para pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatannya ke pengadilan umum, ataupun tahap pertamanya adalah pengadilan negeri. Di samping itu, kalau kita berbicara terkait dengan non-litigasi, adalah sebuah proses penyelesaian hukum di luar pengadilan umum. Jadi non-litigasi ini dibedakan ada beberapa kriteria. Yang pertama kali dia adalah mediasi, di mana mediasi ini ada orang ketiga yang mana para pihak tersebut berkonsultasi dengan orang yang ahli untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan pada tahap ini dia bersifat tidak memaksa. Jadi keputusan ataupun saran yang dikeluarkan oleh ahli tersebut tidak bersifat mengikat kepada para pihak. Namun
Yang satu lagi yang sering digunakan juga, dan Indonesia telah mengaturnya terkait undang-undang arbitrase, yang mana arbitrase ini merupakan salah satu bentuk penyelesaian di luar pengadilan yang mana putusannya mengikat bagi para pihak. Nah, kalau tadi mediasi putusannya hanya ataupun sarannya hanya diberikan, dia tidak mengikat sama sekali. Namun ketika kita berbicara terkait dengan arbitrase, maka keputusannya mengikat bagi para pihak. Nah, jadi para pihak setelah dikeluarkannya putusan arbitrase tersebut, maka harus mengikuti apa yang diatur ataupun apa yang dikeluarkan oleh majelis arbiter tersebut. Kalau kita melihat lebih jauh lagi terkait dengan arbitrase tersebut, dia tidak jauh berbeda dengan pengadilan umum. Yang membuat dia berbeda sebenarnya adalah hakim-hakim yang menangani kasus tersebut. Kalau kita melihat pengadilan umum, kita melihat para hakimnya, hakim tersebut boleh dikatakan memiliki keterbatasan ilmu. Nah, tidak mungkin hakim tersebut bisa memahami semua permasalahan. Nah, contohnya saja kita berbicara terkait dengan pembangunan, setelah itu masalah lingkungan, ada masalah terkait dengan hak paten ini. Boleh dikatakan hakim tidak bisa menjangkau segala ilmu hal-hal tersebut. Berbeda dengan arbitrase. Kalau kita menggunakan arbitrase ataupun para pihak menggunakan arbitrase, maka hakim-hakim yang ditunjuk di situ adalah hakim yang memiliki kompeten ataupun mereka memang ahli di bidangnya dan mereka telah mendapatkan pengakuan untuk dapat menjadi hakim di pengadilan arbitrase. Nah, jadi walaupun di sini sifatnya dia bersifat bebas, namun para hakim yang ditunjuk di dalam pengadilan arbitrase tersebut, mereka telah melewati tahapan-tahapan sehingga mereka bisa menjadi hakim arbitrase. Nah, jadi tidak bisa ditunjuk siapa saja, walaupun dia ahli. Nah, namun dia harus memiliki lisensi. Nah, itu juga diatur terkait di dalam undang-undang arbitrase. Jadi saudara bisa membaca lagi terkait dengan arbitrase. Nah, karena sampai saat ini pengadilan arbitrase itu memang jarang digunakan. Nah, khususnya terkait dengan kasus-kasus yang kecil. Karena untuk menggunakan pengadilan arbitrase itu membutuhkan uang ataupun pembiayaan yang sangat banyak. Kalau pengadilan umum, kita hanya membayar ya berapa juta, paling 5 sampai 10 juta. Setelah itu kita menyewa pengacara dan lain-lainnya. Namun kalau kita berbicara terkait dengan pengadilan arbitrase ini, maka untuk melakukan ataupun untuk pemilihan arbitrase itu, maka seluruh biaya ditanggung oleh para pihak. Memang biasanya terkait dengan hal-hal ini, nanti ada kesepakatan para pihak untuk menggunakan arbitrase. Setelah itu kita melihat sebenarnya apa arti dari paten. Nah, kalau tadi dalam slide pertama kita melihat ada gambar jempol yang menunjukkan biasanya identifikasinya adalah paten, tapi di dalam kekayaan intelektual ini kita melihat sebenarnya apa arti dari hak paten tersebut. Paten adalah hak eksklusif. Jadi penekanannya di sini adalah eksklusif. Kalau kita berbicara eksklusif berarti dia bersifat mengikat dan bersifat berbeda dengan orang lain, sehingga orang lain tidak dapat memilikinya. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor ataupun penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Jadi di sini penekanannya adalah eksklusif, di mana ketika negara memberikan hak tersebut kepada orang ataupun badan hukum, maka hak tersebut tidak bisa
digunakan oleh pihak-pihak lainnya. Nah, di sini penekanannya juga ditekankan adalah memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Nah, jadi di sini untuk mendapatkan hak paten tersebut biasanya ada yang bersifat individu, di mana seseorang tersebut melakukan penelitian, percobaan, maka muncullah sebuah paten. Nah, contohnya bisa kita melihat adalah terkait dengan terkait dengan vaksin. Pada saat dikeluarkannya vaksin tersebut, maka ada sebuah perusahaanlah yang berwenang, yang berhak untuk menggunakan paten tersebut. Sehingga perusahaan-perusahaan lain tidak bisa menggunakan metode yang sama ataupun cara yang sama untuk menghasilkan paten tersebut. Ketika ada pihak dari luar ataupun pihak yang menggunakan sistem yang sama, maka orang tersebut dianggap telah melanggar ataupun telah bertentangan dengan undang-undang. Karena yang sifatnya tadi adalah bersifat eksklusif. Dia tidak bisa digunakan oleh orang yang tidak berhak. Kembali lagi tadi terkait dengan individu dan badan hukum. Ketika menimbulkan ataupun ketika seseorang mendapatkan paten tersebut, dia bisa mendaftarkan atas dirinya sendiri. Bisa juga nanti apabila dia bekerja di bawah sebuah badan hukum, contohnya kita melihat adalah terkait dengan Apple, karena udah umum ya. Di dalam produk Apple tersebut banyak diciptakan hak-hak paten yang baru, yang mana para pekerjanya tersebut bukan hanya bekerja sendiri, namun bekerja berkelompok. Ketika muncul sebuah hak paten yang baru, maka hak paten tersebut bukan didaftarkan atas nama pribadi ataupun kelompok yang menemukan paten tersebut, melainkan hak paten tersebut didaftarkan atas nama perusahaan Apple. Karena Apple yang mempekerjakan mereka dan Apple lah yang mendapatkan hak paten tersebut. Karena untuk mendapatkan hak paten ini bukan proses yang mudah, sangat panjang. Karena paten ini hanya bisa diberikan kepada individu ataupun badan hukum yang menimbulkan ataupun yang menemukan sebuah inovasi yang baru. Ketika inovasi tersebut memiliki kesamaan dari inovasi sebelumnya, bisa saja paten tersebut ditolak karena dianggap paten tersebut merupakan perkembangan dari paten sebelumnya. Apakah semua penemuan dapat dipatenkan? Sebenarnya ini yang sering dipertanyakan. Karena sifat paten itu kadang-kadang dia bisa bersifat sangat sepele sampai dia bersifat sangat kompleks. Kalau contohnya pada tahun 2018 yang lalu, ada sebuah daerah di mana ada seorang anak menggunakan batang belimbing untuk menghidupkan lampu. Jadi dia menggunakan batang belimbing tersebut untuk menghidupkan lampu. Kalau kita melihat terkait dengan hal ini, hal tersebut bisa saja untuk didaftarkan. Namun, kalau kita melihat secara efek lebih luasnya, untuk mendaftarkan paten ini juga membutuhkan uang, membutuhkan waktu. Ada sebagian yang beranggapan bahwa kalau terkait dengan paten-paten yang bersifat inovasinya tidak memberikan dampak secara langsung ataupun bersifat masif, ada sebagian yang mengatakan lebih baik untuk tidak mematenkannya. Apalagi terkait dengan inovasi-inovasi yang umum. Namun berbeda terkait dengan inovasi-inovasi yang berbeda. Seperti contohnya tadi vaksin. Setelah itu, ada juga kalau kita melihat di slide ini, ada beberapa hal yang tidak dapat dipatenkan. Yang pertama kali adalah terkait dengan bertentangan dengan undang-undang. Contohnya bisa kita katakan kalau kita membuat sebuah inovasi
pembuatan narkoba. Nah, mungkin ya, dalam konteks saat ini, proses pembuatan narkotika itu ataupun membuat barang-barang yang dilarang tersebut membutuhkan waktu proses yang sangat panjang. Nah, tiba-tiba ada seseorang ataupun dari badan hukum menemukan proses untuk pembuatan narkoba tersebut dengan sangat singkat. Nah, jadi dia ingin melakukan paten ataupun ingin mendaftarkan patennya. Nah, hal ini tidak boleh karena dia bertentangan dengan undang-undang. Nah, setelah itu, yang kedua adalah teori ilmu pengetahuan. Jadi yang disebut dengan teori ilmu pengetahuan ini tidak dapat dipatenkan karena prosesnya. Jadi itu terkait seperti teori ilmu pengetahuan adalah bumi mengitari matahari. Nah, itu merupakan teori ilmu pengetahuan sehingga tidak bisa dipatenkan. Setelah itu ada juga yang terakhir terkait dengan proses biologis. Nah, proses biologis contohnya ketika proses hamil. Nah, itu merupakan proses biologis, tidak bisa dilakukan paten. Namun berbeda kalau kita berbicara nanti seperti adanya bayi tabung. Nah, itu kan sudah masuk adanya teknologi sehingga hal tersebut bisa dilakukan ataupun bisa dapat didaftarkan patennya. Sebenarnya ada beberapa kriteria-kriteria lain yang tidak dapat dipatenkan. Ini hanya beberapa sifatnya saja ya. Beberapa contoh hak paten. Nah, kita lihat di sini adalah salah satu contoh dari hak paten yang mana hak paten tersebut telah diakui bukan hanya di Indonesia, tapi juga hak paten tersebut telah didaftarkan ke banyak negara. Hak paten atas cakar ayam oleh Profesor Dr. Insinyur Sedi Jatmo. Jadi kita lihat apa yang ditemukan oleh profesor tersebut. Sebagai salah satu profesor Indonesia yang menemukan ide berupa teknik rekayasa, yaitu menciptakan pondasi bangunan menggunakan teknik cakar ayam yang aman pada sampel tanah yang lunak seperti rawa-rawa. Jadi di sini kalau kita melihat penemuan yang didaftarkan oleh Prof ini, dia menggunakan cakar ayam yang berfungsi ataupun yang digunakan untuk daerah seperti rawa-rawa. Penemuan ini diakui dan mendapatkan hak paten dari 40 negara tersebut yang bermula ketika Profesor Dr. Insinyur Sedi Jatmo mendirikan sebuah menara listrik di daerah Ancol. Nah, jadi kalau kita melihat di sini, sebenarnya proses hak paten ini yang didapatkan oleh profesor ini sebenarnya dia ingin menyelesaikan sebuah permasalahan ketika dia memiliki proyek di daerah Ancol. Nah, kalau kita ketahui, daerah Ancol merupakan salah satu daerah rawa-rawa yang ada di Jakarta. Nah, jadi dia menyelesaikan permasalahan tersebut, dia membuat metode cakar ayam tadi. Nah, dia menggunakan metode tersebut untuk menyelesaikan, untuk bisa mendirikan pondasi di rawa-rawa. Nah, ketika dilihat prosesnya ataupun inovasi ini bisa bermanfaat dan ini bisa digunakan dan mendapatkan nilai eksklusif, maka profesor ini melakukan pendaftaran. Jadi yang harus kita ketahui juga, untuk mendapatkan perlindungan ini, kita juga harus melakukan pendaftaran. Berbeda kalau kita berbicara terkait dengan copyright. Copyright ketika kita mengeluarkannya seperti film ataupun lagu, tulisan, ketika kita mengeksposnya, baik itu di berbagai media, maka hal tersebut telah langsung dianggap memiliki nilai eksklusif ataupun hak eksklusifnya. Berbeda dengan paten, indikasi geografis. Nah, ketika kita ingin mendapatkan hak eksklusif tersebut, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan pendaftaran. Nah, kita melakukan pendaftaran kalau di Indonesia yang mana yang berhak
adalah Kementerian Hukum dan HAM, ataupun ada di bawahnya adalah Dirjen Kekayaan Intelektual. Setelah profesor itu melakukan pendaftaran, maka dia selanjutnya mendaftarkan penemuannya ini di 40 negara lainnya. Dengan adanya ataupun dengan didaftarkannya hak paten tersebut, maka para perusahaan, baik perusahaan besar ataupun perusahaan kecil, ketika menggunakan inovasi yang ditemukan oleh Prof ini, maka dia harus membayar. Karena ini telah didaftarkan. Nah, itu sebenarnya kegunaan dari hak paten. Nah, ketika perusahaan-perusahaan dari luar negeri tersebut tidak menggunakannya, ataupun tidak membayar inovasi yang digunakan ini, maka Prof ini dapat melakukan gugatan kepada perusahaan tersebut. Nah, apalagi kalau kita berbicara terkait dengan perusahaan-perusahaan besar ya. Mungkin kalau hanya bersifat individu itu tidak merugikan karena satu atau dua, tapi bagaimana ketika ada proses pembuatan jalan yang sangat panjang menggunakan metode cakar ayam ini. Setelah itu, kalau kita melihat juga terkait dengan inovasi yang dilakukan oleh Apple. Nah, saya rasa saudara-saudara juga sudah sering menggunakan ataupun melihat terkait inovasi ini. Hak paten atas slide untuk unlock pada Apple. Kalau kita melihat Apple memang sudah sangat umum. Di bawah ketika membuka layarnya, maka di bawahnya ada slide to open, slide to unlock. Jadi sebenarnya ini juga merupakan sebuah inovasi yang didaftarkan oleh Apple. Nah, kita lihat di sini, ide teknologi yang kembali diajukan adalah slide to unlock dari perusahaan raksasa teknologi yaitu Apple. Sebenarnya fitur geser untuk membuka layar yang terkunci ini merupakan paten yang dimiliki oleh Apple. Namun beberapa perangkat telah menggunakan fitur tersebut untuk memudahkan pengguna. Jadi bisa saja contohnya nanti ketika ada perusahaan-perusahaan yang lain, mereka telah menggunakan fitur tersebut. Namun mereka tidak membayangkan ataupun tidak mendaftarkan fitur tersebut. Ketika Apple mendaftarkan fitur tersebut, maka hak eksklusifnya jatuh kepada Apple. Nah, ini memang kadang-kadang terjadi, ada sebagian ataupun perusahaan-perusahaan kecil mungkin tidak membayangkan ya, ternyata hal sepele seperti itu ternyata bisa memberikan dampak ataupun pengaruh yang besar. Nah, hal inilah yang dilakukan oleh Apple. Mereka melakukan pendaftaran terkait dengan slide to unlock tersebut. Nah, selanjutnya kita melihat, tadi saya di awal membahas terkait dengan hak paten obat dan obat generik. Nah, ini memang di luar itu ya. Kalau kita berbicara terkait perbedaan hak paten obat dengan hak generik, sebenarnya yang membedakannya tersebut adalah sifatnya saja. Ketika ini gambarannya seperti ini, ketika sebuah perusahaan obat melakukan research yang sangat panjang, mereka membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk menemukan sebuah inovasi. Nah, ketika sebuah inovasi tersebut, contohnya obat kanker, yang mana sebelumnya sampai saat ini belum ada obat kanker yang benar-benar dapat menyelesaikan kanker tersebut. Biasanya obat kanker kita menggunakan kemoterapi ataupun menghilangkan kanker-kanker yang ada di dalam tubuh kita. Ketika sebuah perusahaan setelah proses panjangnya, setelah research and development-nya, maka ditemukanlah obat kanker tersebut. Nah, maka si perusahaan tersebut bisa melakukan pendaftaran atas penemuan obat kanker tersebut di lembaga yang berwenang. Kalau contohnya tadi di Indonesia di Kemenkumham, tapi sedangkan di Amerika ataupun di negara-negara lain, mereka memiliki lembaga-lembaga yang khusus untuk melakukan pendaftaran. Jadi tadi perusahaan tersebut menemukan obat
untuk menyelesaikan ataupun untuk menyembuhkan penyakit kanker. Nah, ketika telah didapatkan, maka perusahaan tadi adalah mendapatkan patennya. Nah, paten ini dia bersifat kurang lebih 20 tahun. Nah, selama proses paten ini, selama 20 tahun ini, perusahaan tersebut dia memiliki sifat eksklusif atas obat tersebut. Nah, sehingga perusahaan-perusahaan lain, perusahaan obat lain tidak bisa menggunakan resep yang ditemukan oleh perusahaan tersebut. Nah, jadi perusahaan obat tersebutlah yang hanya bisa menggunakannya. Jadi selama 1-20 tahun tersebut, obat inilah disebut dengan obat paten. Nah, karena dia mendapatkan hak eksklusif. Nah, ketika selesai 20 tahun tersebut, ternyata obat kanker ini tidak mempunyai penemuan-penemuan baru. Nah, karena boleh saya katakan juga, perusahaan farmasi, mereka biasanya ketika setelah 20 tahun, mereka biasanya menambahkan inovasi-inovasi baru di dalam obat tersebut. Nah, yang fungsinya adalah untuk memperpanjang hak paten. Padahal penemuan tersebut merupakan bukan penemuan yang signifikan. Jadi nanti setelah 20 tahun mereka memperpanjangnya lagi 20 tahun karena ada sebuah penemuan baru. Namun ketika sebuah penemuan tersebut sudah selesai, tidak ada penemuan baru lagi terhadap obat kanker tadi, maka resep yang dimiliki oleh perusahaan farmasi tersebut harus dibuka kepada perusahaan-perusahaan lain. Nah, jadi perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D ini mereka bisa meng-copy paste. Nah, jadi setelah mereka mengetahui resep ataupun rahasianya, perusahaan-perusahaan generik inilah yang membuat obat kanker tadi menjadi murah. Kenapa? Karena mereka tidak membutuhkan biaya research yang sangat panjang. Mereka tidak membutuhkan para ahli untuk melakukan penelitian. Mereka tidak perlu melakukan uji coba. Sehingga biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan generik ini, mereka hanya membutuhkan biaya untuk produksinya saja. Nah, berbeda tadi dengan perusahaan yang awal tadi, perusahaan farmasi yang awal tadi, mereka membutuhkan waktu yang sangat panjang sehingga untuk mendapatkan paten tersebut. Nah, sedangkan perusahaan-perusahaan yang lainnya hanya meng-copy paste dan mereka memproduksi dan menjual obat tersebut. Selanjutnya, hak paten dapat diberikan kepada subjek hukum baik untuk perorangan ataupun sekelompok orang ataupun badan hukum. Nah, jadi di sini yang bisa mendapatkan hak paten dia bersifat individu dan juga bersifat badan hukum. Nah, ini contohnya seperti tadi, ketika orang bekerja untuk sebuah perusahaan, maka perusahaan tersebutlah yang mendapatkan hak patennya, bukan individunya. Nah, karena perusahaan tersebutlah yang mempekerjakan mereka. Apakah hak paten dapat dialihkan? Nah, kalau kita melihat hak kekayaan intelektual yang lainnya, hak paten juga dapat dialihkan. Nah, di sini hak paten dapat dialihkan melalui pewarisan, berarti anak keluarganya, penghibahan ataupun diberikan kepada lembaga sosial ataupun hal-hal yang lainnya, wasiat, wakaf, dan perjanjian tertulis. Bisa dilakukan merger, akuisisi, lisensi. Nah, jadi intinya kalau kita melihat hak paten di sini, dia bersifat bisa dialihkan. Nah, jadi bukan berarti ketika si penemunya, khususnya ini terkait dengan penemunya individu ya. Nah, kalau bersifat individu kan mungkin dia menemukannya sudah umur sangat tua. Nah, jadi dia setelah itu mati, maka hak patennya hilang. Namun tidak seperti itu. Nah, sifat hak paten ini bisa diwariskan. Nah, karena hak paten tersebut, ketika orang menggunakan haknya tersebut, maka dia mendapatkan fee dari hak paten tersebut. Seperti kalau di Indonesia yang sangat terkenal adalah Pak Habibie. Nah, Pak Habibie terkait dengan proses pembuatan pesawat, sangat banyak
hak paten yang didaftarkan atas nama beliau. Jadi hak paten tersebut mendapatkan nilai ataupun sejumlah uang ketika ada perusahaan-perusahaan yang lain ingin menggunakannya. Maka kalau kita melihat sekarang berarti secara umum maka hak paten yang dimiliki oleh Pak Habibie itu bisa dilakukan pewarisan, hibah, wasiat, wakaf ataupun hal-hal yang lainnya. Setelah itu kita melihat adalah lisensi. Kita sering juga mendengar ataupun membaca di produk ketika ada tulisan lisensi by. Sebenarnya apa definisi dari lisensi tersebut? Lisensi bentuk pengalihan hak paten lainnya yang dapat melalui lisensi kepada pihak lain. Jadi kalau kita melihat di sini adalah hak paten yang diberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya. Untuk melaksanakan seluruh atau sebagian hak eksklusif yang tercantum dalam pasal 19 Undang-Undang Paten dan pasal 76 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Paten menerangkan bahwa pemegang hak paten berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi baik eksklusif maupun non-eksklusif untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19. Nah, perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mencakup semua atau sebagian perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19. Nah, contohnya saja seperti ini. Ketika ada sebuah perusahaan mobil, kita menggunakan perusahaan mobil, contohnya perusahaan Tesla. Perusahaan Tesla baru-baru ini ataupun beberapa tahun mereka menemukan yang disebut dengan auto self driving, yang mana sistem ini si pengemudi cukup duduk dan memegang setir tanpa harus mengendarainya. Jadi itu merupakan inovasi yang ditemukan oleh perusahaan Tesla. Setelah itu ada perusahaan dari Toyota, contohnya melihat penemuan yang ditemukan oleh perusahaan Tesla ini sangat membantu mereka ataupun sangat berguna. Sehingga perusahaan Toyota membeli lisensi dari perusahaan Tesla tersebut. Jadi secara tidak langsung paten ini diberikan kewenangannya kepada perusahaan lain untuk menggunakannya. Namun yang harus diketahui adalah dia ada dua jenis. Yang pertama kali dia eksklusif, yaitu perusahaan yang mendapatkan lisensi tersebut harus membayar, dan ada juga yang bersifat non-eksklusif, di mana perusahaan yang menggunakan paten tersebut dia tidak harus membayar. Contohnya juga hal seperti ini, seperti supercharger yang dikeluarkan oleh Tesla. Tesla mengizinkan semua mobil-mobil bertenaga listrik untuk menggunakan superchargernya tersebut tanpa harus membayar. Itu merupakan contohnya ya. Setelah itu berapa lama paten dapat dimiliki? Perlindungan atas paten akan mengikuti jenis dari paten. Untuk paten biasa akan dilindungi selama 20 tahun sejak penerimaan permohonan paten. Sementara paten sederhana akan dilindungi selama 10 tahun sejak penerimaan permohonan paten. Jadi di sini kalau di dalam kategori kekayaan intelektual yang lain tidak membedakan. Ada paten biasa, sedangkan di sini ada paten yang sederhana. Untuk paten biasa dan paten sederhana. Tapi kalau di dalam paten berarti ada dibedakan. Terkait untuk klasifikasinya tersebut, dia berdasarkan sifatnya. Jadi ini bersifat sangat umum ya. Pertanyaannya sekarang, apakah paten dapat diperpanjang? Paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat diperpanjang. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan atau media non-elektronik.
Oke. Nah, demikianlah terkait dengan perkuliahan kita terkait bahan paten. Nah, jadi nanti saudara-saudara bisa membaca ataupun berdiskusi terkait dengan masalah-masalah hak paten ini. Nah, memang kalau yang saya berikan ini memang hanya bersifat sangat-sangat umum ataupun sudah banyak diketahui, namun kita melihat lebih terperinci. Nah, apabila ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.